menunjuk pembelajaran tentang globalisasi dan modernisasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadine Safira. Saya Dita Rizkita. Selamat menyaksikan. Enjoy. Pertama ada modernisasi. Modernisasi artinya dengan kata dasar modern, berasal dari bahasa Latin yang menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Orang-orang cenderung mengartikan modernisasi sebagai westernisasi, terutama pada setiap dan perilaku yang cenderung selalu meniru secara mutlak pengaruh barat yang masuk. Selanjutnya ada ciri-ciri manusia modern. Menurut Alex Inkeles, terdapat ciri manusia modern. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru, terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri, atau kejadian yang terjadi jauh di lingkungannya, serta dapat bersikap demokratis. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan dan masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan organisasian. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, perhitungan. Yang ketujuh, menghargai harkat hidup manusia lain. Yang kedelapan, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kesembilan, menjunjung tinggi suatu sikap di mana imbalan yang diterima seseorang haruslah sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Selanjutnya ada syarat modernisasi. Menurut Sojono Sukanto, yang pertama cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Contohnya yang menentukan di Indonesia yaitu BPS. Yang keempat, menciptakan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya ada dampak modernisasi. Yang pertama, disorganisasi sosial adalah proses memudar atau melemahnya norma dan nilai di masyarakat karena adanya perubahan sosial. Yang kedua, disintegrasi sosial, yaitu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tidak selalu diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian sehingga masyarakat mengalami ketidaksetaraan antara budaya. Yang ketiga, kesenjangan budaya. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan sosial. Globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses perubahan sosial yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang ataupun suatu negara saling berhubungan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan dari teknologi komunikasi di seluruh penjuru dunia. Dampak-dampak dari globalisasi. 1. Gegar budaya, culture shock. Culture shock adalah suatu kondisi ketika terjadi guncangan jiwa atau mental seseorang atau sekelompok orang akibat belum adanya kesanggupan atau kesiapan untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda, jauh dari dengan kebudayaannya sendiri dan datang secara tiba-tiba. Contoh, ketika seluruh pembelajaran diadakan secara daring. 2. Kesenjangan budaya, culture lag. Culture lag adalah di mana masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Tidak selamanya unsur-unsur kemasyarakatan dan kebudayaan dapat mengalami perubahan yang sama cepatnya. Contoh, tidak semua orang dapat menggunakan teknologi AI, tidak semua orang juga dapat menggunakan teknologi cashless. Reaksi masyarakat terhadap globalisasi. 1. Pro-globalisasi. Kelompok yang mendukung globalisasi dan meyakini bahwa globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan. Contoh, masuknya brand-brand luar negeri ke Indonesia, perdagangan e-commerce seperti Shopee yang go internasional memanfaatkan teknologi cashless. 2. Kelompok anti-globalisasi meyakini bahwa globalisasi hanya akan mengubah pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal. Contoh,
Banyak orang tua takut tentang efek vaksinasi karena mendengar berita-berita di luar sana. Baiklah, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum